Halo sobat tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Sebelumnya sudah saya panen ya air lindinya. Sekarang kita panen juga bagian ember tumpuk bagian atas ya. Di sana ada limbah-limbah organik. Kelihatan ya sobat tanduran, limbah-limbah organik yang terurai oleh maggot BASF. Seperti ini ya kondisinya. Coba saya perlihatkan secara detailnya, semoga bisa terlihat ya. Nah ini ya detailnya. Limbahnya ini tuh hampir setiap 2 hari sekali ya, kalau saya tidak salah. Dulunya itu selalu saya isi, dan isinya sudah penuh sampai bagian atas ini. Nah ketika sudah penuh, mau tidak mau, karena namanya bahan organik ya, bahan organik itu kebanyakan isinya kan dari cairan ya. Karena cairannya sudah menetes ke bawah, mau tidak mau pasti akan mengendap ke bawah. Apalagi dibantu dengan maggot BASF ya, atau maggot dari HI. Itu kalau yang tidak tahu bisa share, cari saja di Google, itu banyak sekali sudah bahasan. Kalau tidak ya lihat saja di channel saya, cari saja tulis maggot BASF, atau di YouTube maggot BASF, pasti banyak sekali bahasannya. Nah hasilnya seperti ini. Ini cukup lama ya, dan ini biasanya saya gunakan untuk biang kompos ya sobat-sobat tanduran semua. Kenapa kok saya gunakan untuk biang kompos? Karena kalau kita membuat kompos langsung ya, langsung dari seperti ini, dari limbah organik seperti ini ya, limbah organik seperti ini kita gunakan untuk membuat kompos, itu pasti membutuhkan proses yang cukup sedikit agak lama ya. Maksudnya gini, kita harus menyiramnya. Kalau dilihat di channel saya sebelumnya, kita harus menimbun dengan tanah, atau di bagian bawah nanti kita kasih tanah, bagian atas kasih tanah, lalu kita juga menyiram bakteri. Nah berbeda kalau kita menggunakan biang kompos ya. Biang kompos seperti ini yang di bagian bawah ini ya, ini biang kompos. Itu akan prosesnya lebih cepat, karena biang kompos itu rata-rata sudah memiliki bakteri ya, bakteri, entah bakteri apapun, entah mikroorganisme apapun, itu sudah banyak sekali. Jadinya kita tidak perlu menyiramnya lagi. Kita bisa menyiramnya dengan catatan kalau kondisinya tidak terlalu basah ya, tidak terlalu lembab. Kalau tidak panas ya tidak masalah ya, karena yang kita proses adalah ini limbah organik, bukan kotoran hewan. Kalau kotoran hewan itu sepertinya wajib ya, wajib prosesnya itu agak sedikit hangat. Kalau detailnya seperti apa saya belum jauh mempelajarinya, jadinya belum bisa saya share lebih lanjut. Nah contohnya seperti ini. Ini ada kompos yang saya gunakan juga ya, saya gunakan menggunakan biang. Nah ini ya, yang di polybag, di polybag itu. Nah itu ya, itu juga merupakan kompos dari bahan organik yang saya ambil juga. Biangnya itu dari ember tumpuk. Hasilnya seperti itu, sudah bagus sekali itu sudah bisa digunakan untuk media tanam. Untuk media tanam seperti apa nanti saya buatkan video lagi ya. Video selanjutnya silahkan disimak. Kurang tahu kapan uploadnya nanti, apakah berurutan atau tidak, tergantung list dari daftar uploadan ya. Nanti silahkan dilihat saja, ditunggu saja. Kalau memang tidak begitu menyukai video saya, bisa di skip, cari saja video-video yang menarik di YouTube saya. Oke, saya lanjutkan kembali ya sobat tanduran. Ini karena mau saya ganti, kan saya sudah panen ya, panen dari air lindi. Air lindi sudah saya panen, otomatis ini sebenarnya masih ada ya, masih ada sedikit kandungan dari air lindi, tapi saya kurang tahu banyak atau tidaknya. Coba saya cek dulu ya. Ini kok sepertinya ada hal yang menarik. Nah ini apa ya? Ini biji alpukat Pak ya. Ini biji alpukat ya sepertinya. Sepertinya ini biji alpukat ternyata malah tumbuh ya. Ini berarti membuktikan kalau ember tumpuk ini sudah mantap ya. Nah, ada hal lain yang saya lihat ini ya. Ini yang saya jelaskan tadi ya. Ini merupakan prepupa ya dari maggot.
prepupa dari maggot ya. Bentar lagi harusnya ini bisa menjadi lalat BSF, atau malah sudah gagal ya, saya kurang tahu untuk detailnya karena saya tidak begitu mempelajari detail dari budidaya maggot BSF. Ini maggot BSF ini kalau buat pakan ayam itu sangat lahap sekali ya, apalagi kalau buat ikan lele terutama itu juga cukup bagus ya. Oke, kita panen saja ya. Saya sudah siapkan karung, langsung saja saya panen. Baunya cukup menyengat ya sobat tanduran. Saya kurang tahu karena ini entah kotoran atau bagaimana, saya gunakan tangan saja ya. Ternyata pikiran saya tuh berbeda dengan yang ini tadi ya. Ternyata itu bahan organik ini ketika dipanen ternyata sudah cukup cukup mengeras jadi satu, jadinya tidak gembur ya, tapi cukup basah sekali media tanamnya. Akhirnya sukses ya sobat tanduran. Akhirnya sukses, nanti detailnya saya perlihatkan. Ini sudah bersih, kita pindah saja, kita masukkan ke dalam sini ya sobat tanduran. Nah, kita masukkan. Oke sobat tanduran, sudah saya bersihkan, sudah saya pindahkan. Sekarang saatnya kita mengisi dengan limbah organik yang baru ya. Limbah organiknya adalah ini. Isinya macam-macam ya ini. Semuanya kita masukkan, tidak masalah. Semoga nanti lalat BSF segera bertelur lagi di media ini ya, dan segera berkembang kembali sehingga bisa kita panen 1 bulan ke depan atau beberapa minggu ke depan. Lalu ini ada sedikit tadi ya, tampungan dari air lindi yang ada di ember tumpuk atas, kita masukkan juga, kita siramkan seperti ini, tidak masalah. Ini juga salah satu mempercepat proses pembusukan, jadinya tidak masalah. Oke, kita tutup, kita ganjal lagi menggunakan ini. Sudah. Lalu saya akan perlihatkan kondisi dari tadi ya, yang saya panen dari ember tumpuk atas. Kita lihat kondisinya seperti apa. Oke sobat tanduran, saya perlihatkan detailnya untuk hasil dari ember tumpuk atas seperti ini detailnya. Kondisinya masih basah ya, ini basah, tapi teksturnya seperti apa ya, saya menjelaskannya cukup sulit ya. Yang jelas ini basah, tapi juga mudah hancur, tapi ada bagian yang masih perlu kalau difermentasi ya bukan ya, namanya kita harus proses pengkomposan lagi lebih lanjut, mungkin 1 bulan lagi baru bisa kita gunakan seperti yang di ini ya. Nah di polybag ini ya, di polybag ini bisa digunakan, buktinya sudah keluar tumbuh banyak rumput ya. Nah kalau yang ini kita gunakan untuk biang dari pembuatan kompos, nanti sambil bersih-bersih rumput bisa kita gunakan ya. Saya kira di video selanjutnya saja saya membahas dari ini ya, pembuatan kompos lagi, nanti silahkan disimak di video selanjutnya. Oke, seperti itu saja video kali ini. Kalau ada pertanyaan, diskusi, silahkan langsung tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa di like, di share, dibagikan jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe ya sobat tanduran. Oke, untuk video kali ini saya kira cukup. Akhiri, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.